Ya. Oke, baik. Selamat pagi Kak Tirsa, terima kasih banyak nih sudah meluangkan waktunya di pagi hari. Jadi Kak Tirsa kemarin baru tiba di Jakarta dan di Jakarta sekarang masih jam 6 pagi ya Kak Tirsa ya? Iya. Wah, terima kasih banyak nih Kak Tirsa. Oke, tanpa panjang lebar lagi langsung kita mulai saja. Mungkin Kak Tirsa bisa sedikit cerita nih ke kita semua tentang dirinya Kak Tirsa supaya kita semakin mengenal Kak Tirsa nih. Oke, terima kasih Frit. Terima kasih juga sudah diajak di kesempatan ini. Perkenalkan, nama saya Tirsana Kailola, atau saya biasa dipanggil Tirsa. Saya lahir dan besar menghabiskan setengah waktu saya di Ambon, sampai akhirnya ketika melanjutkan studi S1, saya diberikan kesempatan untuk berkuliah di UK Petra Surabaya. Dan menghabiskan hampir sekitar 10 tahun tinggal di Surabaya, sampai pada akhirnya memutuskan untuk pulang ke Ambon untuk melakukan sesuatu buat pendidikan di Maluku. Seperti itu, Fritz. Terima kasih. Wow, keren banget nih. Jadi dikasih teaser ya, berbuat sesuatu untuk Maluku. Nah, Kakak Tirsa mungkin bisa berbagi nih apa yang sudah dikerjakan buat Maluku nih. Kan tadi sudah bilang kontribusi buat Maluku nih. Oke. Kontribusi ya buat Maluku sih dulu sih sebenarnya itu dimulai dari ketika saya mau dapat beasiswa ke Petra ya. Jadi ada satu pertanyaan yang itu kayak ditanyakan ke kami pertama kali, kayak kenapa kamu layak untuk dapat beasiswa ini? Dan saya ingat waktu itu masih sekitar 17 tahun, saya ngomong bahwa ini investasi yang sangat baik kalau dikasih ke saya, karena itu investasi untuk Maluku. Kalau saya dapat kesempatan untuk belajar ini, saya akan kembali dan melakukan perubahan-perubahan di Maluku. Dan itu kayak cuman sekedar, saya juga nggak tahu kenapa bisa ngomong seperti itu. Dan eh, kalimat itu yang akhirnya terus mengingatkan saya ketika saya selesai studi di Surabaya, dan kalimat itu terus mengulang di kepala saya bahwa janji yang pernah kamu ucapkan untuk melakukan sesuatu buat Maluku, dan itu yang akhirnya menginspirasi saya balik. Dan juga ketika saya beberapa kali sering pulang ke Ambon pas waktu liburan dan melihat bahwa saya berkunjung ke salah satu kampung di Seram. Kebetulan kakak saya bertugas di sana, jadi saya ikut ke sana untuk berkunjung mengunjungi kakak saya, dan saya melihat bahwa 10 tahun saya meninggalkan Maluku dan tetap menemukan bahwa 10 tahun itu tidak ada perbedaan yang sangat signifikan dalam pendidikan, dan cara guru mengajar anak-anak di sekolah tidak ada perubahan yang begitu besar. Sehingga saya pikir untuk membantu orang-orang Maluku ya tidak ada orang lain yang bisa membantu selain orang Maluku itu sendiri. Jadi akhirnya saya memikirkan bahwa untuk melakukan sesuatu yang berbeda, kita anak-anak Maluku yang sudah belajar dan mengetahui beberapa hal, mungkin nggak banyak hal yang kita tahu, tapi kemauan untuk kembali membangun itu yang lebih penting. Jadi akhirnya saya memutuskan kayak dengan semangat yang kecil, kembali dan mencoba melihat apa yang kira-kira dari apa yang sudah saya pelajari di kampus, di pekerjaan saya yang pernah saya kerjakan di Surabaya, menggabungkan semuanya untuk menjadi sebuah kekuatan kecil yang dibawa kembali ke Ambon. Seperti itu. Wow, luar biasa sekali nih Kak Tirsa. Waduh waduh, keren banget nih. Kak Tirsa mungkin bisa cerita juga nih, sekarang kesibukannya apa gitu? Jadi kan tadi kan, yang sudah dilakukan. Nah sekarang Kak Tirsa lagi lakukan apa sih? Oke, jadi dari tahun 2017 sebenarnya saya konsen pada pendidikan anak usia dini, karena saya percaya bahwa fondasi awal dari seorang manusia itu dibangun dari usia dini. Sehingga saya pikir ada sesuatu yang harus kita lakukan berhubungan dengan pendidikan anak usia dini di Maluku. Sehingga di tahun 2019 saya mencoba membuat sebuah kurikulum untuk pelatihan guru PAUD di Maluku, yang sebenarnya bersyukur karena didukung oleh beberapa stakeholder, dan akhirnya kami bisa melakukan pelatihan ini di beberapa, kalau nggak salah 5 kabupaten di Maluku, di mana kurikulum ini sebenarnya berpusat pada bagaimana mengajarkan guru-guru kita di Maluku. Basicnya saya kasih tahu dulu ya, kayak di Maluku tuh
Kalau di tempat lain mungkin guru-guru adalah lulusan dari S1 gitu. Kalau di Maluku kebanyakan guru-guru PAUD-nya justru berbasicnya ada pada lulusan SMA sebagian besar ya, dan lulusan kayak sekolah lulusan dari PAUD atau juga mungkin dari universitas sedikit sekali. Sehingga yang terjadi adalah beberapa implementasi pembelajaran tidak tepat sesuai dengan penyelenggaraan pendidikan yang sebenarnya sesuai dengan anak usia dini. Sehingga yang kami pikirkan adalah memberikan pelatihan ini, sehingga kami mendesain 3 modul pelatihan di dalamnya. Yang pertama, kami memperkenalkan pada guru tentang psikologi pendidikan anak usia dini, di mana para guru dia kayak membantu para guru untuk memahami perkembangan anak dan tahapannya, sehingga mereka tahu bahwa interaksi atau uh, metode apa yang tepat untuk dilakukan dalam anak usia dini. Dan yang ketiga, kami juga mengajar di dalam metode itu kami juga memperkenalkan tentang manajemen perilaku, di mana pendekatan belajar dengan disiplin positif, di mana menghilangkan berbagai macam hukuman atau kata-kata yang kasar, tapi lebih positif merangkul anak untuk membentuk sebuah perubahan yang baik dalam diri anak sedini mungkin. Nah, dalam pelatihan ini kami sudah melakukannya di 5 kabupaten dan 110 sekolah di Provinsi Maluku yang telah kami jangkau. Jadi kalau ditanya kesibukannya apa, kesibukannya itu kayaknya ya berhubungan dengan PAUD dan bagaimana meningkatkan kualitas pengajaran layanan PAUD yang ada di Maluku. Seperti itu, Fritz. Terima kasih. Oh, keren banget Kak Tirsa. Kak Tirsa, tadi kan Kak Tirsa sempat mention mungkin fokusnya lebih ke PAUD gitu ya. Nah, kira-kira pertimbangannya apa gitu? Sedangkan kan sebenarnya banyak jenjang yang kita bisa sentuh ya. Jadi ada SD, SMP, SMA, bahkan universitas. Tapi kenapa Kak Tirsa mau concern di PAUD? Pasti ada sesuatu hal yang sangat Kak Tirsa concern, maksudnya Kak Tirsa pertimbangkan kayak gitu. Mungkin bisa dibagikan nih buat kita semua nih. Siap. Karena saya pikir perkembangan manusia paling awal itu ada di masa-masa itu, yang kami bilang bahwa itu adalah masa golden age, itu ada di usia PAUD. Jadi dari usia 0, sebenarnya dari usia ibu, dalam kandungan ibu, sampai paling lambat usia 8 tahun. Sehingga segala intervensi yang ada di usia itu sebenarnya membentuk nilai anak. Dan itu mempengaruhi sebagian besar dari hidup kita di 8 tahun. Jadi saya bilang 8 tahun awal dari hidup kita, seperti itu. Dan di usia setelah itu hanya cuman membangun sedikit saja dari apa yang sudah ada. Itulah kenapa saya pikir kita, anak-anak Maluku, harus diajarkan sedini mungkin untuk pertama mengenal dirinya dan bangga dengan dirinya sendiri. Karena kita tahu bahwa kita mungkin hidup di tempat-tempat yang kayak jauh dari segala akses yang baik, segala privilege yang mungkin bisa didapatkan, dan infrastruktur yang mungkin tidak memungkinkan untuk kita bisa melakukan segala sesuatu semudah orang-orang di perkotaan. Tapi dengan memiliki gambar diri yang baik terhadap dirinya dan percaya bahwa kita semua tuh diciptakan dengan sebuah potensi, itu sebenarnya dasar yang paling kuat untuk membuat seseorang mau berjuang dan mau berusaha. Karena yang saya pikir dalam pendidikan itu sebenarnya bukan cuma mengajarkan orang melakukan sesuatu, tapi mengajarkan orang untuk menumbuhkan dari dalam inisiatif itu ketika dia percaya bahwa dia punya kekuatan untuk berubah. Dan tidak cukup berlebihan ketika itu memang harus dimulai dari PAUD. Jadi anak-anak yang bangga dengan dirinya, anak-anak yang tahu bahwa dia berharga, dan itu yang menjadi inspirasi terbesar. Karena kita tahu bahwa perubahan tidak akan pernah datang dari orang luar. Maksudnya kayak dari ketika diambil dari luar itu hanya sebagai trigger kecil. Pada akhirnya akan bertahan dan sustainable adalah sesuatu yang keluar dari inisiatif diri. Dan yang saya pikir dengan melakukannya di pendidikan anak usia dini, kami menaruh fondasi itu untuk setiap anak belajar dari dasar mengenal bahwa kita nggak perlu sama kayak orang lain, tapi kita punya kekuatan yang mungkin nggak dimiliki orang lain yang harus diaktifasi sejak dini. Itulah kenapa saya pikir itulah kenapa saya pikir ini menjadi sebuah hal yang mau saya fokuskan, melakukan perubahan di dalam pendidikan anak usia dini. Terima kasih.
Mantap sekali Kak Tirsa. Jadi dengar motivasinya ini kita punya harapan ya Kak Tirsa ya, buat Maluku Iya, yang jauh lebih baik ke depan. Senang sekali amin. nih Kak Tirsa sudah berbagi. Nah Kak Tirsa mungkin bisa cerita nih kira-kira hal apa yang membuat Kak Tirsa tuh merasa sangat puas gitu. Ketika mungkin Kak Tirsa memberikan apa atau melakukan apa, mungkin Kak Tirsa bisa cerita sedikit terkait hal-hal apa sih yang buat Kak Tirsa merasa puas dalam hidup? Iya, itu tadi ya, ketika melakukan sesuatu, pulang ke Ambon, kami melakukan pelatihan dengan ibu-ibu guru yang sebenarnya lebih senior dari kami, dan yang rendah hati mau belajar bersama-sama. Dan kami melihat bahwa sebenarnya banyak orang melihat kita mungkin di daerah timur itu sebagai kekurangan gitu ya, kayak banyak hal yang kurang gitu. Tapi yang kami lihat ternyata ketika datang dan berbagi ke guru-guru tentang bagaimana cara yang baik, kami melihat ada potensi-potensi yang keluar dan itu sangat cepat. Jadi nggak perlu kayak lama-lama dalam pelatihan, kami nggak perlu ngomong banyak. Kami hanya memperagakan apa yang seharusnya dan salah satu contoh ya, kami ajarkan bahwa bagaimana memanfaatkan sumber daya alam di sekitar kita, di pantai-pantai, di pantai kita, di hutan kita untuk dipakai sebagai salah satu uh, alat peraga dalam pembelajaran. Dan setelah itu kami kasih Bapak Ibu, kami kasih 30 menit berjalan keluar, ambil apa aja balik ke dalam kelas dan buat sesuatu dengan itu untuk dipakai sebagai alat peraga. Dan kami sangat takjub banget ibu-ibu keluar dan kembali dengan membawa pasir, dengan membawa batu, dengan membawa akar-akar dan mereka membuat berbagai macam alat peraga yang berbeda. Dan itu yang saya percaya bahwa setiap orang punya potensi, hanya perlu diaktifkan. Dan ketika kami cuma datang dengan trigger kecil, dan sebenarnya ada kekuatan yang besar yang kami miliki, yang guru-guru kami miliki sebenarnya ada kreativitas yang besar yang sudah lama sebenarnya mungkin dia vakum dan dia nggak bergerak. Dan hanya dengan sedikit trigger yang kita kasih, itu keluar. Dan itu yang memberikan kepada saya kalau dibilang kebahagiaan, saya senang sih ngelihat kayak apa yang kita lakukan dan orang-orang yang kita layani melakukan sesuatu yang baik juga, yang besar juga. Karena saya percaya mungkin yang kami lakukan kecil aja, karena yang paling penting adalah apa yang dilakukan oleh guru-guru dalam apa namanya beda juang yang paling depan berhadapan dengan murid tiap hari gitu, dan melihat guru-guru yang mau berubah dan melakukan perubahan, bukan cuma mau berubah, dan kami kembali ke sekolah-sekolah dan kami lihat juga alat peraganya sudah ada dibuat ABCD tapi dari batu yang dilukis. Habis itu ada juga papan pasir yang anak-anak selain dulu kalau biasanya belajar langsung tulis di atas pakai kertas dan pensil, sekarang mereka siapkan papan pasir yang anak-anak bisa belajar tracing di atas pasir dulu sebelum akhirnya menggunakan pensil. Jadi kayak yang kalau bisa dibilang apa yang membuat saya bahagia melihat bahwa apa yang kita kerjakan berbuah dan membawa perubahan bagi anak-anak di sekolah. Gitu sih. Terima kasih. Wow, keren-keren. Kalau boleh saya highlight, tadi mungkin kebahagiaannya Kak Tirsa juga itu ketika bisa membuat orang lain menemukan potensinya mereka gitu ya Kak Tirsa ya. Iya, Menemukan betul potensinya sekali. mereka dan Kak Tirsa ketika Kak Tirsa berbagi tentang pembelajaran yang kreatif kayak gitu. Jadi supaya mereka juga bisa meneruskan kepada anak-anak yang mereka ajarkan kayak gitu. Karena menurut Kak Tirsa kreatif itu sangat penting ya Kak Tirsa ya. Iya, saya pikir kreativitas itu ada pada setiap orang. Ya, Dan saya tinggal di lebih kita kayak bagaimana mau ya, mengembangkannya saja ya. mengembangkannya. Aktifkan dulu dan kembangkan gitu kayaknya. Ya, benar sekali. Oke, kita lanjut nih Kak Tirsa. Menurut Kak Tirsa, tokoh inspiratif itu seperti apa sih? Kan di sini saya menganggap Kak Tirsa tokoh inspiratif saya nih, inspiratif Waduh. lokal gitu kan. Nah, menurut Kak Tirsa sendiri, tokoh inspiratif Kak Tirsa tuh yang seperti apa sih? Oh, tokoh inspiratif saya. Saya Ya. kayak banyak, saya punya banyak tokoh-tokoh yang saya kagumi ya. Banyak orang yang saya lihat, eh, yang saya belajar dari hidupnya gitu. Dan itu nggak harus kayak saya selalu mikir kayak kalau banyak orang bilang tokoh inspiratif itu satu orang gitu ya, yang kayak kita lihat hidupnya gitu ya. Mungkin buat saya banyak orang jadi inspirasi sebenarnya. Dan walaupun dalam tahap kecil, guru-guru di sekolah saya lihat yang kayak bekerja sebagai seorang guru PAUD,
di Maluku itu juga nggak punya gaji tetap, dan akhirnya kayak kadang gajinya tuh datang 6 bulan sekali, 3 bulan sekali, tapi berusaha untuk memberikan yang terbaik walaupun setelah pulang sekolah harus pergi berjualan di pasar untuk dapat uang untuk menghidupi keluarga. Dan itu kayak inspirasi yang lebih besar dari itu yang saya lihat, bahwa semangat juang untuk melakukan sesuatu walaupun tidak dibayar, tidak mendapat pamrih dari orang lain gitu ya. Dan itu gede banget. Tapi kalau mau di highlight satu orang yang paling saya kagumi gitu ya, Mother Teresa sih sebenarnya. Jadi bagaimana yang saya suka dari Mother Teresa adalah membawa membawa kekuatan kebaikan untuk dirasakan oleh semua orang. Itu sih, jadi kayak menginspirasi untuk melakukan sesuatu yang baik, bukan karena supaya kita dilihat orang gitu ya, tapi supaya banyak orang merasakan lebih banyak, uh, supaya banyak orang merasakan lebih banyak kebaikan. Dan di akhir itu, saya suka kata-kata ini ya, ketika orang merasakan lebih banyak kebaikan, itu membawa dia kepada sebuah kesadaran bahwa ada kebaikan yang lebih tertinggi, dan itu adalah Tuhan. Gitu. Jadi kayak sebenarnya ketika kita melakukan sebuah kebaikan, itu sebenarnya hanya menghubungkan orang kepada titik kebaikan yang lebih tinggi. Itu sih kayaknya mungkin kalau dibilang inspirasi gitu ya. Wow, keren banget nih Kak Tirsa. Oke, teman-teman semua pasti terinspirasi ya dengan apa yang sudah Kak Tirsa bagikan nih. Nah, mungkin terakhir nih Kak Tirsa, kira-kira Ya. ada pesan apa nih buat pemuda-pemuda, khususnya buat pemuda di Maluku nih Kak Tirsa? Oke, kalau buat pemuda-pemudi di Maluku, saya cuma mau bilang satu hal, bahwa uh, kita tuh sebenarnya semua orang diciptakan untuk sebuah tujuan yang besar. Dan sepanjang kita mengenal diri, belajarlah untuk mengenal diri kita dan mengenal untuk apa kita tuh ada di sini. Dan itu akan menjadi titik pertama untuk kita menemukan bagaimana kita berguna bagi orang lain. Dan tidak ada satupun orang di dalam dunia ini yang diciptakan sia-sia sebenarnya. Dan semuanya diciptakan dengan tujuan. Untuk itu kayak perjalanan hidup kita adalah perjalanan untuk menemukan tujuan itu dan melakukannya. Seperti itu. Jadi kayak temukanlah apa yang menjadi tujuan hidupmu dan kerjakanlah itu. Gitu sih. Terima kasih. Oke, berarti temukan tujuan dan hidup di tujuan itu ya Kak Tirsa ya? Iya, betul. Siap. Terima kasih banyak Kak Tirsa buat sharingnya yang sungguh luar biasa. Pasti memberkati kita semua, teman-teman. Kiranya itu juga bisa menginspirasi kita untuk berkontribusi untuk Indonesia. Sekali lagi terima kasih Kak Tirsa. Sukses buat kedepannya dan sampai jumpa Kak Tirsa. Terima kasih, Uri. Sampai jumpa.